Halo Sobat Pertanian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rencana pertanian dan teknologi yang akan dilakukan oleh negara Singapura di masa sekarang sampai nanti di masa tahun? Jangan kemana-mana, tetap stay in channel Agribik. Pertanian Singapura adalah industri kecil yang menyusun sekitar 0,5% dari total pertanian domestik bruto di negara kota Singapura. Pertanian di Seavili berkurang sejak tahun 1987. Pada tahun itu, secara resmi ada 2075 pertanian di negara itu, meliputi area luasan 2037 hektar ataupun dengan 5030 hektar, rata-rata kurang dari 1 hektar atau 2,5 hektar per pertaniannya. Sebelum pembangunan modern, Orchard Road adalah hamparan kebun pertanian seperti banyak di daerah lain. Pertanian di sana pun segera mulai menghilang. Singapura menjadi lebih tergantung pada impor luar negeri. Salah satunya masalah utama pada tahun 1984 ada masalah kesehatan dengan peternakan babi di Singapura mengenai pencemaran lingkungan. Bahkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian negara-negara relatif sangat kecil, yakni hanya 0,1% dari keseluruhan pertanian domestik bruto di Singapura. Lebih dari 90% dari produk pertanian yang diperlukan berasal dari negara-negara seperti Malaysia, terus Thailand, China, Vietnam, dan Indonesia. Menurut informasi di KBRI Singapura, negara tersebut memerlukan 1000 ton untuk sayuran dan buah-buahan per bulannya. Pasar ini baru dilirik oleh Malaysia yang menguasai 40%, terus Cina yang menguasai 20%, serta Indonesia yang sebesar 5%. Tanaman bunga yang tumbuh di Singapura diekspor ke belahan dunia lainnya seperti Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan wilayah-wilayah Eropa Barat. Bunga tersebut termasuk anggrek. Ada sekitar 153 perkebunan anggrek di Singapura, tanaman sebagai budidaya di Singapura untuk tujuan dekoratif. Adapun untuk penangkapan ikan di Singapura, ikan yang tumbuh di Singapura paling sering dipelihara sebagai ikan, meskipun beberapa pemeliharaan ikan sebagai bahan makanan. Queen Hu Corporation adalah perusahaan perikanan utama di Singapura, bertani, mengekspor dan mengadopsi beberapa ribu spesies ikan. Pada tanggal 5 Juni 2020, Badan Pangan Singapura mengumumkan bahwa konsumen domestik Singapura pada akhirnya akan dapat membeli suatu makanan laut atau disebut grosir di suatu lokasi pada waktu tahun-tahun mendatang dengan pelabuhan perikanan seperti Jorong dan pelabuhan perikanan Sonoko dikonsolidasikan pada tahun 2023. Dengan demikian, kalau kita lihat Singapura itu memproduksi sekitar 22.458 ton sayuran, sementara penduduknya mengkonsumsi 524.462 ton sayuran pada tahun 2016. Pertanian sebagian besar dilakukan di wilayah pedesaan Singapura, tempat pertanian itu pun berada. Sekitar 113,9 hektar dialokasikan untuk sayuran pada tahun 2014, dan pertanian di negara itu bertujuan untuk mengurangi 0,5% dari produk pertanian domestik bruto pada tahun 2010. Adapun produksi di Singapura tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat negara tersebut, dan karena itu sekitar 90% pertanian negara itu berasal dari impor luar negeri, sehingga ketahanan pangan menjadi isu penting. Pada bulan Maret 2019, pemerintahan menetapkan tujuan 30x30 yang bertujuan untuk menjadikan pertanian 30% mandiri dalam produksi pangan pada tahun 2030. Bertujuan untuk melakukan pertanian sayuran berteknologi
tinggi, dan melalui budidaya dengan menggunakan pertanian hidroponik bertingkat. Produktivitas lahan dapat ditingkatkan dalam penggunaan energi dan sumber daya air, dengan demikian dapat dimaksimalkan. Secara hukum, lahan di kawasan ini adalah milik pemerintah. Dengan demikian, petani atau pelaku usaha yang ingin mengusahakan itu harus menyewa selama 10-30 tahun dengan luasan lahan masing-masing sekitar 2-30 hektar. Hingga kini terdapat 6 kawasan agroteknologi park di seluruh Singapura, yakni berlokasi di Lim Chu Kang, Murai Sungai Tengah, Nisun, Mandai, dan Loyang. Total luasan ke-6 kawasan pertanian tersebut mencapai 709 hektar, terdiri dari 224 lahan farm atau yang diusahakan untuk penanaman hortikultura, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, peternakan, maupun perikanan. Dari total area pertanaman seluruh 96 hektar tersebut diusahakan beberapa jenis tanaman sebagai beberapa lahan ataupun sekitar 70% untuk sayuran daun, sayuran hidroponiknya sekitar 17%, buah-buahan 4%, jamur 7%, dan aneka kecambah sekitar 3%. Adapun teknologi budidaya sayuran daun sebagian besar dilakukan dalam screen house dan dikenal sebagai protected cultivation. Nah, dengan sistem irigasi bertekanan dan menggunakan alsintan dalam penyiapan lahan, sebagian kecil areal pertanian menggunakan teknologi budidaya hidroponik maupun aeroponik. Terus pertanian Indonesia bagaimana? Semoga kita bisa membangun pertanian kita lebih baik lagi, dan semoga konten ini bisa bermanfaat atau menginspirasi Anda buat membangun pertanian Anda, dan kita bisa berkah semua. Tetap semangat dalam belajar bertani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.